Maka dalam bahasa Arab, satu kata bahasa Arab itu maknanya kaya. Kenapa Quran diturunkan dengan bahasa Arab? Agar mencakup seluruh elemen budaya, karakter, bahasa manusia yang memang fitrahnya banyak bahasanya. Sehingga orang yang nggak ngerti istiqomah dalam pengertian bahasa Arab, bahasa kitanya sih jejak, trennya konsisten. Istiqomah, qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Hud ayat 112. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fastaqim kama umirta. Turun kepada Rasulullah, fastaqim, wahai Muhammad, hendaklah engkau istiqomah, teguh dalam pendirian, kama umirta, sebagaimana engkau telah diperintahkan oleh Allah. Di dalam ayat lain, ayat 30 sampai dengan 32 surat Fussilat. Wa qala ta'ala innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Ini 30 sampai 32 yang mendasari tentang maksud makna daripada apa itu istiqomah. Adalah Allah berfirman, innal ladzina, sesungguhnya orang-orang, qalu, mereka mengatakan Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Pasti orang yang beriman. Rabbunallah. Setelah orang-orang itu mengatakan Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, summastaqamu, kemudian mereka berpegang teguh pada pendiriannya, pada keyakinannya, pada imannya bahwa Tuhan itu tidak ada lain selain Allah. Kemudian diketahui, fa'lam annahu la ilaha illallah, ay maknahu, maknanya adalah la ma'buda fil wujudi bihaqqin illallah, tidak ada Tuhan yang wajib disembah dengan sebenar-benarnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka berpegang teguh. Setelah itu apa yang mereka dapatkan dari Allah? Istiqomah. Setelah meyakini ketuhanannya adalah tidak ada lain selain Allah, mereka berpegang teguh terhadap keyakinannya itu, maka tatanazzalu alaihimul malaikah, turunlah kepada mereka para malaikat-malaikat, ai indal ihtidar litubashshirihim bil amni was salamah. Malaikat yang turun menaungi orang-orang yang beriman, membawa kabar gembira bahwa selama iman ada di dalam hatinya orang-orang yang beriman, selama itu pula malaikat menjaga imannya. Itu yang dimaksud dengan salah satu hafal, malaikat yang menjaga tidak hanya keselamatan jasmani, tetapi juga soal iman. Turunlah malaikat yang menjaga mereka, adalah para malaikat yang ditugaskan oleh Allah menjaga indal ihtidar. Ada kehadiran malaikat itu ada supaya orang-orang beriman ini diberi kabar tentang keselamatan, tentang keamanan, bahwa orang beriman pasti akan selamat dunianya dan akhiratnya. Allah takhafu wa la tahzanu, maka tidaklah mereka merasa khawatir, wa la tahzanu, dan mereka tidak merasa bersedih. Wa abshiru, dan mereka justru diberikan kabar bil jannah, dengan surga, dengan kebaikan, dengan kenikmatan yang tiada tara, allati kuntum tu'adun, di mana surga Allah ciptakan, Allah siapkan untuk orang-orang yang beriman tadi, kemudian beristiqomah di dalam imannya. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah, bahwa kami adalah pelindung-pelindung kalian semua di dalam kehidupan dunia dan akhirat. Allah yang melindungi kita ketika di dunia dari mara bahaya, dari apa yang kita tidak harapkan. Allah berikan keselamatan di dunia, nanti juga di akhirat Allah berikan perlindungan kepada kita yang beriman dari kekhawatiran, ketakutan orang-orang di saat tidak bisa lagi kembali ke dunia. Takut barangkali amal yang dilaksanakan ketika hidup tidak diterima, takut barangkali timbangannya kurang, takut barangkali terpeleset di Shiratal Mustaqim, takut barangkali masuk neraka, begitu ujungnya. Nah, di saat takut kekhawatiran yang luar biasa itu, orang yang beriman punya jaminan
punya jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah melindungi tidak hanya di dunia tetapi sampai nanti di akhirat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum, dan bagi mereka, bagi kalian di dalamnya, di dalam kehidupan akhirat kemudian Allah berikan surga, ma tashtahi anfusukum, apa saja yang di dalam kehidupan di dunia dulu kita hari ini sekarang diingini oleh setiap manusia, itu ada semua di dalam surga itu. Walakum fiha ma tad'un, apa yang diinginkan oleh kita di sini Allah berikan semuanya, Allah siapkan tanpa ada kekurangan apa-apa dan tidak pernah ada batasnya, selamanya di dalam surga. Nuzulam min ghafurir rahim, dan itu dihidangkan, hidangan itu diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala atas rahmat ampunannya Allah dan sifat rahimnya. Maka dimaknailah di dalam lafaz basmalah bismillahirrahmanirrahim, makna kasih sayang Allah Ar-Rahim ya berlakulah di sini di akhirat. Ar-Rahman itu Allah punya kasih sayang, tetapi tidak pandang bulu, tidak pilih kasih ke semua makhluknya, manusia, hewan dan lain sebagainya. Manusia yang beriman dan melawan sekalipun, bahkan tidak beriman sama sekali justru melawan, tetapi mereka tetap mendapatkan rahmat kasih sayang Allah selama di dunia saja. Tetapi di akhirat yang berlaku bukan lagi Ar-Rahman tetapi Ar-Rahim. Maka Allah katakan min ghafurir rahim, dari sisi Allah yang maha pengampun juga maha pengasih. Wa qala ta'ala innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang mereka yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian beristiqomah dalam keyakinannya, tidak ada keraguan, tidak ada ketakutan pada diri mereka, dan mereka tidak pernah bersedih hati. Apa yang perlu disedihkan ketika kita sudah dikasih tahu oleh Allah bahwa akan ada ujian dalam hidup ini? Dan ini jawabannya. Bagaimana cara minta pertolongannya kepada Allah? Sudah Allah kasih tahu semua rumus dalam kehidupan ini. Tugas kita adalah menjalankan apa yang sudah Allah gariskan. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Mereka yang sudah beriman tadi Allah berikan atau mereka dijadikan sebagai ashabul jannah. Mereka pemilik-pemilik, pengisi-pengisi atau penduduk daripada surganya Allah, tinggal di dalamnya khalidina, kekal, fiha jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan daripada apa yang mereka lakukan ketika hidup di dunia. Aidiyafatan wa karomatan min rabbin ghaffarin rahimin, itu sebagai hidangan balasan dari Allah yang maha ghafur dan maha rahim. An Abi Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, suatu ketika qultu ya Rasulullah, Sufyan bin Abdullah mengatakan, bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, qul, katakanlah, li fil islami qaulan, ajarkan kepadaku tentang Islam, ajarkan kepadaku satu kalimat, satu hal penting tentang Islam, la as'ala anhu ahadan ghairak, yang saya tidak akan pernah tanyakan hal ini kepada selain engkau ya Rasulullah. Qala qul amantu billahi tsumma istaqim. Kemudian Rasulullah menjawab, qul, katakanlah wahai Sufyan bin Abdullah, amantu billah, bahwa aku beriman kepada Allah. Setelah itu apa? Tsumma istaqim, sudah istiqomah di dalam iman. Ini prinsip di dalam kehidupan setiap mukmin. Tsumma istaqamu, kemudian beristiqomah, pegang teguh, artinya tidak bisa kita melaksanakan kekuatan memegang teguh keimanan ini tanpa melaksanakan syariatnya. Maka keyakinan mudah berubah apabila tidak diiringi dengan perbuatan atau amal-amal. Ini yang ditanyakan oleh sahabat Sufyan bin Abdullah. Apa ya Rasulullah tentang Islam yang itu sangat luar biasa dan aku tidak bertanya kepada yang lain? Kata Rasulullah, katakan amantu billah, kamu katakan iman kepada Allah, setelah itu kamu pegang teguh kuat-kuat. Sampai kapan? Sampai matinya dalam keadaan iman. Kemudian nyambung kepada ayat atau hadis yang lain. Nah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Yang dimaksud kul amantu billahi tsumma istaqim qala al-qadi Iyad, hadza min jawami kalimatillah. Syekh Qadi Iyad, ay haqiqatul iman min fi qalbika,
Yang dimaksud istaqim atau istiqomah adalah keimanan yang sebenar-benarnya yang tertanam di dalam hati. Sumastaqim ala tauhidillah wa ta'ati. Istiqomah di dalam keyakinannya, kemudian istiqomah dilanjutkan pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa imtithali awamirillah, dan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah fi siratika wa aqwalika, dalam perlakuan atau sikap dalam kehidupannya, dalam ucapannya, wa af'alika, dan perbuatannya. Tidak akan jauh daripada istilah yang sama adalah takwa, itu yang kita bahas. Beriman, istiqomah artinya kuat, pegang teguh keimanannya. Di dalam keimanan itu ada aplikasi dalam kehidupan sebagai seorang yang beriman, adalah dia taat kepada Allah, imtitsal awamirillah wa ijtinabun nawahi, laksanakan perintah dan jauhi larangan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, kemudian yang kedua daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qaribu wasaddidu wa'lamu annahu la yanju ahadun minkum bi'amali. Rasulullah mengatakan bahwa qaribu, taqarrub atau mendekatlah, bergegaslah, wasaddidu, dan persiapkanlah, wa'lamu, ketahuilah, annahu la yanju ahadun, bahwa di antara kita semua tidak ada yang menjamin keselamatannya. Tidak ada di antara kita ini selamat bi'amalihi, karena amalnya saja. Tidak ada manusia yang selamat dari azab siksaan di dalam kubur maupun nanti di akhirat di dalam neraka, hanya bermodalkan amal saja. Qalu, sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, apakah juga termasuk engkau ya Rasulullah? Qala wala ana, iya saya juga. Nah ini yang perlu dipahami. Jadi orang bertanya, kemudian Rasul mengatakan bahwa ketahuilah, siap-siaplah, cepatlah bergegas mendekat kepada Allah, jauhi daripada kemaksiatan, persiapkan nanti kematian akan datang, bahwa sesungguhnya manusia tidak akan pernah selamat dari siksa api neraka, cuman bermodalkan amal saja. Sahabat ini bertanya, kalau engkau gimana ya Rasul? Sama. Nah ini ya, sementara Rasul sudah ada garansi daripada Allah Subhanahu wa taala. Konteks pertanyaan ini Rasul menjawab supaya orang tidak merasa dipilah-pilah dan diyakini bahwa setiap manusia tidak ada yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul menjawab, iya termasuk saya. Apa dong yang membuat kita bisa selamat dan masuk surganya Allah? Wala ana illa ayyataghammadani Allahu birahmati, termasuk saya juga, kalian juga, semua manusia masuk ke dalam surganya Allah itu tidak hanya bermodal amal, tetapi rahmatnya Allah itu yang sangat besar. Wa minhu wa fadli, daripada rahmat Allah, anugerah Allah, dan keutamaan Allah. Wal muqarabatu al-qasdul ladzi la ghuluwan fihi wala taqsira, maksudnya tidak membuang-buang waktu, tidak tidak menghiraukan daripada kewajiban perintah agama. Wasadadu al-istiqamah wal isabah wal luzumu ta'atillahi ta'ala wa hiya min jawami'il kalim. Nah, maksud daripada istiqomah tadi adalah menyiapkan istiqomah di dalam kesehatan terus menerus dalam ketaatan, tidak hanya dalam satu waktu saja atau musiman. Musimnya baca tadarus kapan? Ramadan. Berarti ntar aja dah baca Qurannya pas puasa. Musim zikir kapan? Ntar malam Jumat. Kan ada pengajian sekalian gitu. Dan lain sebagainya. Di rumah kalau bukan malam Jumat bagaimana? Ya sama, silakan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, dan seterusnya apa yang dibaca. Nah, maka tidak ada musimnya ketaatan kepada Allah, itu yang disebut dengan istiqomah di dalam ketaatan. Sesungguhnya maksud daripada Rasulullah mengatakan tadi bahwa tidak ada orang yang bisa selamat daripada siksa api neraka kecuali karena itu semata-mata berkat rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Al-jannatu yadkhuluhal mu'minuna bi fadlillah. Ini yang perlu kita pahami. Maka Rasulullah mengatakan orang masuk surga itu sebetulnya bukan karena amalnya saja, tetapi karena
rahmatnya. Maka itu yang di luar kuasa manusia. Siapa yang akan masuk surga? Catatan kemudian ada memang, oh kalau begitu sia-sia dong amal kita. Bukannya kita sering berdoa, ya Allah taqabbal minna sholatana, terima sholat saya, siamana puasa saya, dan seterusnya amal-amal saya, sedekah saya, zikir saya, berbuat baik saya kepada orang tua, berbakti saya kepada guru, dan seterusnya. Ini kan amal perbuatan. Apa artinya kalau nanti sampai di akhirat terus gak dihitung, tiba-tiba sudah masuk surga? Nah ini maksudnya ada tingkatan nanti di akhirat. Surga itu banyak tingkatan, ada pintu-pintu yang kemudian fasilitasnya juga berbeda-beda. Maka amal itulah yang kita sering doa, mudah-mudahan diterima amal ibadahnya dan diampuni segala dosanya. Begitu. Amalnya diterima untuk menentukan di level mana nanti dia di surganya. Ini disebutkan di sini. Al-jannatu yadkhuluhal mu'minuna bi fadlillah. Sesungguhnya surga itu dimasuki oleh orang-orang yang beriman seluruhnya. Beriman masuk surga. Sampai saking yang penting berimannya, Rasulullah pernah mengatakan, man qala la ilaha illallah fi hayati, satu kali dalam kehidupan dia baca la ilaha illallah, dakhalal jannah. Ada sedikit saja keimanan di dalam hatinya bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, masuk ke dalam surga. Persoalannya adalah cepat atau lambat, tingkat 1 atau tingkat 2, 3 dan seterusnya. Yang membedakan adalah amalnya. Wa ammat darajatu fil jannah, ini yang dimaksud. Adapun derajat tingkatan-tingkatan di dalam surga, fatakunu bil a'malis sholihah. Jadi amal soleh yang kita lakukan ini, puasa kita, zakat kita, haji dan seterusnya amal-amal di dalam agama untuk menentukan derajat tingkatan surganya di tingkat mana. Sehingga lebih spesifik Rasulullah menceritakan ada surga khusus untuk orang-orang yang ahli puasa Senin Kamis. Ada surga khusus yang orang ahli berbuat baik, birrul walidain. Ada surga khusus untuk orang yang bersedekah. Ada surga khusus untuk para ulama dan para aulia. Nah, ini kita mau di mana? Ilahi lasuril firdausi ahla. Seorang ahli ibadah, seorang ulama besar, seorang yang keilmuannya tinggi dan keimanannya tinggi, kemudian dia mengatakan ilahi lastu lil firdausi ahla, bahwa saya tidak pantas untuk masuk ke dalam surga firdaus. Ya, itu dikatakan wala aqwa ala naril jahil, tapi saya juga nggak kuat kalau masuk neraka. Lalu pengennya apa? Ke surga nggak pantas, ke neraka juga ogah. Jadi nanti nih, kalau Allah sudah kita masuk surga, udah jangan ingat-ingat amal saya, Allah nggak usah, cepetan, langsung aja. Iya makasih ya Allah, langsung masuk, cepetan lari. Ayo masuk. Ya Allah, ntar saya dulu punya amal saya besar, nggak usah, masuk aja udah. Nah, maka Rasulullah mengatakan bahwa orang masuk surga itu wasilah daripada rahmatnya Allah. Kalau mau dihitung dihisab, makanya ada doa yang kita supaya diringankan hisabnya. Kalau dihitung satu-satu, coba dihitung satu-satu nih. Sholat saja satu sholat, dari mulai wudunya, cuci wajahnya, cuci tangannya, dinilai detil sama Allah. Kepalanya, telinganya, niat di dalam hatinya, terus cara berjalannya, naruh sendalnya. Belum kalau sendal berangkat pakai sendal hitam, pulangnya pakai sendal putih. Dikurangi lagi minus, di jalan nyela orang lagi minus lagi. Habis itu pahala kita, terkikis kalau mau dihitung sama Allah. Makanya mendingan gak usah, minta supaya tidak dihisab gitu. Nah, itu keuntungan sebagai seorang mukmin, rahmat Allah luas. Yang mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang kalau dihisab pun Allah ringankan hisabnya, Allah kurangi semua yang minus-minus itu, ditambahkan kebaikannya. Maka hadirin jamaah sekalian, dengan meningkatkan keimanan, ketakwaan, dengan banyak kita mengisi waktu yang dengan hal yang positif, yang baik, yang bernilai ibadah, itu maksudnya mengimbangi keluputan kesalahan yang kita lakukan yang mungkin saja tidak disengaja. Ya, sebagaimana Rasul mengatakan, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanah. Selalu saja berbuat baik yang banyak, karena kita juga sudah berbuat buruk yang banyak yang kita tidak sadari. Dengan kebaikan itulah keburukan ini bisa dihapus. Kalau satu niat seorang mukmin dihargai 1, kemudian dilakukannya dihargai 10, berarti sudah punya poin 10. Ketika satu berbuat jahat, baru ada rencana, Allah belum catat. Tapi ketika sudah dilakukan, Allah catat 1. Jadi bandingannya, kalau satu kebaikan adalah 10, berbuat jahat 1, masih punya 9 poin. Tetapi jangan hitung-hitung itu, takut salah hitung. Kayak tadi,
Udah 70 tahun salah gitu kan. Makanya nggak usah dihitung-hitung. Amal baik sebanyak-banyaknya. Tetapi kalau ada yang buruk, coba tolong diintrospeksi, evaluasi, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kaitan dengan Allah, kaitan dengan sesama kita sudah bahas dengan cara yang kemarin bagaimana hablum minallah dan hablum minannas. Jadi istiqomah kesimpulannya adalah memegang teguh keimanan sebagaimana makna al-iman at-talaffuz bil lisan, mengucapkan dengan lisannya, wal yaqinu bil qalbi, ada keyakinan yang kuat di dalam hatinya, wal a'malu bil arkan, diaplikasikan keimanan itu dalam perbuatan sehari-hari, laksanakan kewajibannya, hindari larangannya. Nah, sampai pada ajalnya tiba, tidak pernah meninggalkan kehidupan ini illa wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan muslim, dalam keadaan iman kepada Allah, maka jaminan dari Allah adalah surganya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Baik, Bapak hadirin khusus Ustaz Hilman yang kita hormati, mengakhiri kegiatan ta'lim kita pada malam hari ini, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang sudah kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Untuk selalu kita gunakan dalam rangka meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan doa kita Allah ampuni segala dosa dan kesalahan kita. Amin. Juga dosa dan kesalahan kaum muslimin dan muslimat seluruhnya. Ala hadiniya wa likulli niyatin sunnah wa Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa ajli sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya arhamar rahimin, irhamna ya dal jalali wal ikram. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Wa lil jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wal ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya hajat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أنزل علينا رحمة وسلامة. اللهم أنزل علينا رحمة والبركة. اللهم أنزل علينا رحمة والمغفرة. اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الكافرين والظالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه.
اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Assalamualaikum.